Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat pagi dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Tadi saya barusan menyampaikan ke Siska Minati ya kalau tidak salah ya. ID Zoom yang baru. Kalau saya takut kalau ternyata ID Zoom yang baru ini tidak sampai ke rekan-rekan mahasiswa. Tapi alhamdulillah ternyata sudah banyak yang login sebelum saya login tadi. Baik, sebentar kita sambil menyapa dulu ya. Hari ini adalah pertemuan ke-15 ya di semester ini. Dan tampaknya adalah pertemuan terakhir di mata kuliah ini untuk teori ya. Jadi nanti di pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Tapi tampaknya tidak ujian akhir semesternya dilaksanakan bisa jadi di tahun depan, di tahun 2021. Saya tidak ingat persis tanggalnya, tapi mungkin kawan-kawan yang sudah melihat kalender akademik itu sudah tahu tanggal persisnya, tanggal berapa, kemudian jadwalnya, jam berapa, itu sudah ada semua bisa jadi ya, atau masih disusun oleh prodi bisa juga. Baik, kita lihat dulu dan sapa rekan-rekan yang sudah hadir di sini, walaupun saya sekali lagi tidak melihat ini yang terlihat di saya Surya ini. Yang pertama ada kawan kita Wahyu Setiawan, kemudian Yulita Luciani Dewi, Helgi Octoviorida, Ade Fatahillah, Muhammad Sofi, Agus Miftah, kemudian Muhammad Maulana, kemudian Edo Dwi Novian, Primuzar Muslim, Ahmad Ramadan, Surya Mahdi Agus Ridani, kemudian Khairunisa, Muhammad Hasbi, kemudian Anissa, tadi di sela-selanya ada Sobari, kemudian Setiawan, Haris, Siska Minati Adi, Siti Pajariyah, kemudian Ahmad Hambali, Tina Puspitasari, Tanu Wijaya, Suarsono Taufik, Nofran Rizal Zahrani, Apriandi Rahmazar, Hendra Irawan, kemudian Muhammad Ramadhani, sudah tadi ya, Awang Hermawan, Helmi Wahyudi, dan M. Ayyub Anwar. Jadi Prodi kemarin memberikan surat edaran lagi untuk kami di dosen-dosen itu melengkapi presensi atau daftar kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Nah jadi gini, saya dapat laporan dari kawan, mungkin beberapa kawan ya. Ada yang tidak masuk 3 kali, ada yang masuk tidak 2 kali, ada yang tidak masuk sekali, ada yang izin segala macam, ada kegiatan. Nah itu nanti saya mungkin akan menulisnya cukup sekali saja tidak masuk kayak. Jadi misalkan siapa yang tidak masuk 3 kali, nanti saya tulis di presensi yang saya laporkan ke prodi itu insya Allah hanya 1 kali aja tidak masuknya. Ini untuk menghindari nanti kalau ternyata rekan-rekan sekalian itu tidak bisa ikut ujian akhir semester gara-gara masuknya berapa ya, minimal kalau tidak salah 70 atau 80% ya. Saya tidak ingat kalau aturan yang kemarin terakhir itu. Berapa persen minimal? 70 ya? 80? Ada yang ingat? Sobari, berapa persen? Ingat tidak? Lupa ya. Ya intinya nanti saya tidak akan tulis yang kebetulan kan ada yang Pak saya tidak masuk 3 kali gitu. Apa ada yang saya masuk 2 kali. Saya tidak masuk beberapa kali katanya. Kalau kata-kata beberapa kali itu kan artinya bisa jadi minimal 2 kali beliaunya tidak masuk. Nah karena itu nanti akan saya tulis 1 kali aja tidak masuknya di salah satu minggunya karena saya tidak tahu persis juga yang bersangkutan tidak masuknya di pertemuan keberapa. Ada juga yang tanggalnya saya tahu tanggal 10 November misalkan. Tapi itu memang ada kegiatan yang resmi ya. Dan sebenarnya agak sulit juga sih kalau kegiatan resmi terus ditulis tidak masuk di si presensinya juga agak sulit juga akhirnya. Jadi saya mungkin kalau yang izin ada suratnya itu saya tidak tulis tidak masuk, tetap saya anggap masuk ininya presensinya ya. Jadi seperti itu informasi sementara ini. Kemudian yang kedua untuk
UTS revisi itu beberapa sudah saya terima, tapi saya belum rekap hasilnya. Nanti tunggu informasinya di LMS ya. Walaupun kemarin sore apa siang itu ya, itu sempat down lagi, tapi ternyata pada saat saya cek mati listrik ya, atau mati lampu di Banjarbaru sehingga servernya mungkin juga ikut mati. Kemudian yang ketiga itu untuk ujian akhir semester. Karena ini ujiannya online sudah diberikan edaran dari prodi, maka soal ujiannya akan mungkin saya buat multiple choice seperti soal-soal mata kuliah yang lain ya. Karena untuk mempermudah nanti kalau itu dimasukkan di dalam Google Form, di Google Classroom gitu. Jadi akan lebih mudah soalnya itu dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Walaupun dalam dalam membuat soalnya itu lebih sulit daripada membuat soal esai ya. Karena soal esai itu kan tinggal soalnya saja, tidak memerlukan pilihan-pilihan jawaban. Tapi kalau membuat soal yang multiple choice atau pilihan ganda itu jauh lebih sulit. Dan membuat pilihan ganda yang asal-asalan mungkin tidak sulit ya. Yang membuat pilihan ganda yang jawabannya antara kelima pilihannya atau keempat pilihannya itu mirip-mirip dan dianggap baik, itu yang paling sulit adalah yang seperti itu. Dan tapi bukan berarti untuk tujuan mempersulit mahasiswa, tidak, tapi untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menangkap atau mencerna apa yang sudah disampaikan di perkuliahan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan menganggap soalnya sulit, jangan. Insya Allah kalau sudah diikuti secara baik, secara lengkap, apa yang nanti diujikan itu tidak keluar dari apa yang sudah disampaikan di ke-14 ya, efektifnya pertemuan kita ya dengan hari ini. Karena kalau 16 dikurangi UTS dengan UAS itu kurang lebih ada 14 kali pertemuan. Baik, hari ini coba kita lihat dulu. Sebenarnya ada materi yang tidak sempat saya sampaikan ya di perkuliahan ini, tapi karena memang waktunya tidak cukup, jadi saya lewati saja, terutama yang kaitannya dengan kalibrasi kamera stereo. Saya masuk ke sini saja. Ini materi terakhir yang ada kaitannya dengan penelitian yang sudah pernah saya lakukan untuk memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian kalau nanti mungkin ada yang berminat atau tertarik ke arah robotika di sini. Karena ada mungkin beberapa yang juga ada minat, mungkin ada niatan untuk nanti penelitiannya ke bidang ini ya, entah nanti ke image processingnya di robot atau yang kaitannya dengan mekaniknya kah, atau dengan metode yang untuk navigasinya segala macam ya. Karena robotika itu sekali lagi bisa terhubung ke banyak bidang jadinya, termasuk ke video processing. Kalau saya terakhir itu ke video processing, dan termasuk penelitian di tahun 2020 juga masih kaitannya dengan image processing dan atau video processing. Video processing untuk robot ya khususnya ya. Baik, sesuai yang tertulis di slide itu, saya akan masuk ke GED Based Distance Estimation. Jadi di sini saya akan mencoba menyampaikan contoh presentasi hasil penelitian ya, yang kaitannya dengan bagaimana mengukur jarak oleh robot. Sebenarnya oleh laptop sih, bukan oleh robotnya, oleh laptop, oleh komputer gitu. Kemudian itu dipasang di atas robot, kemudian nanti dia bisa digunakan untuk keperluan navigasi robotnya sendiri ya. Jadi navigasi intinya kalau dilihat lebih detail lagi, ini navigasi berbasis GED map-nya ya. Ini mungkin kayaknya ketinggalan saya nulis map-nya. Oh, maaf ya. Apa itu GED map? Coba nanti kita lihat ya. Baik, kita teruskan dulu. Nah, mungkin ini sekedar mengingatkan saja ini, ada juga yang sudah bosan ya melihat materi-materi yang sudah kita bahas selama kurang lebih 14 kali pertemuan ini. Sekarang pertemuan ke-15 termasuk UTS, UTS ya. Nah, ini saya kira sudah bosan juga melihat. Nah, yang materi ke-13 itu tidak saya sampaikan karena memang waktu yang tidak cukup. Nanti mungkin kalau ada yang berkeinginan untuk tahu lebih jauh, itu ada di videonya di YouTube.
di channel saya yang sudah saya unggah videonya di semester yang lalu ya. Itu mungkin kalau yang ingin tahu seperti apa cara mengkalibrasinya. Dan pertemuan yang lalu kalau tidak salah sempat juga ada kita singgung dan ada juga pertanyaan dari kawan-kawan kita, kalibrasi itu maksudnya seperti apa ya. Jadi intinya kalau misalkan kita ke pom bensin, kalau pas ketemu ada nanti petugas dari Badan Meteorologi dan Geofisika itu ya. Itu biasanya ada mereka membawa tabung ukur. Kemudian nanti kalau misalkan di pom bensin itu dipencet 1 liter atau biasanya mereka sih ngukurnya ada yang 5 liter, ada yang 10 liter itu beberapa kali. Kemudian nanti dilihat apakah takaran yang di setting di mesinnya itu sudah sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan dia mengeluarkan bensin misalkan gitu ya 5 liter itu apakah betul-betul 5 liter, apakah 4,8 liter, apakah 4,9 liter atau ada nanti mereka tahu dan bisa mengukur dan bisa memastikannya dengan cara mengkalibrasi tadi ya. Nah kalau misalkan ternyata kurang maka nanti di mesinnya bisa dikalibrasi ditambahi beberapa mililiter misalkan untuk memastikan bahwa pelanggan itu tidak merasa dirugikan dengan tidak terkalibrasinya mesin. Nah tadi itu ya itu sekilas tentang kalibrasi. Nah kemudian kalau misalkan kita ingin mengukur menggunakan penggaris ya atau ya situ entah penggaris yang besi atau penggaris plastik itu kan biasanya ya kita sih kalau misalkan ngukur ya ngukur aja. Tapi kalau misalkan orang yang spesifik ya orang teknik biasanya mereka perlu memastikan bahwa penggaris yang mereka gunakan untuk mengukur panjang, lebar atau tinggi itu tuh sudah betul-betul terkalibrasi nih. Jadi kalau misalkan dia ngukur 10 cm ya betul-betul 10 cm, jangan-jangan nanti 10 cm itu kurang 2 mili misalkan, jangan ya, yang sampai seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan kalibrasi. Nah di materi ke-14 itu aplikasi terintegrasi color based distance estimation. Nah ini intinya saya akan coba sampaikan contoh presentasi ini contoh ya, contoh presentasi untuk hasil penelitian yang mencoba mengukur jarak menggunakan ada nanti ini sih usulan metodenya adalah GED map itu. Nanti kalau misalkan penasaran apa itu GED map coba kita itu bisa ditanyakan saja ya. Grid edge depth map belibet saya ini. Grid edge depth map based distance estimation. Baik. Nah, nanti kalau misalkan diklik di Google atau dicari di Google itu bisa jadi nanti penelitian-penelitian saya yang berkaitan dengan itu akan muncul beberapa di antaranya ya. Silakan saja kalau mungkin kalau ingin mengecek di Google. Baik, saya coba hide dulu ini plotting controlnya. Baik, nah, ini sudah saya matikan plotting control. Nah, pertama yang saya sampaikan pada saat presentasi yang kaitannya dengan usulan penelitian ini ya dulu ya, ini bahwa navigasi yang berbasis vision atau berbasis penglihatan itu terbagi menjadi beberapa ya. Ada yang menggunakan peta, ada yang peta itu dibangun pada saat navigasi itu dilakukan, ada juga yang tidak menggunakan peta. Nah, yang dibahas di penelitian saya dulu itu adalah ini, yang tidak menggunakan peta. Jadi mungkin ada yang berpikir nih bagaimana membuat animasi seperti tadi ya. Ini sebenarnya hanya saya tutup saja. Jadi misalkan ini tadi ya, saya tampilkan gini, kemudian berikutnya saya tutup pakai warna putih atau warna backgroundnya. Jadi dia terlihat hilang gitu. Padahal tidak. Karena kalau membuat di presentasi itu kan sulit membuat yang seperti ini tadi. Nah ini, jadi yang tertinggal maplasnya ini atau tanpa peta gitu ya. Nah baru maplasnya saya naikkan lagi. Nah navigasi tanpa peta itu apa? Nah ini baru kita sampaikan aja. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan permasalahan penelitian itu kita harus sampaikan dulu istilahnya kayak apa ya, teori dasarnya dulu, kemudian baru nanti yang tidak menggunakan peta itu siapa saja yang sudah melakukan apa saja metode yang mereka pakai gitu. Yang pertama ada yang menggunakan object recognition, itu penelitiannya ada siapa saja di situ gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan metode optic flow atau optical flow, ada juga yang menyebutnya seperti itu. Ini tahun berapa, siapa penelitinya. Ada yang juga menggunakan variant base, kemudian ada yang juga menggunakan design estimation. Nah, baru kita masuk ke yang kita inginkan. Karena tadi kan yang kita inginkan di awal judul adalah design estimation based on GED map tadi. Nah, design estimation-nya itu ada di teori mana? Ternyata di teori
navigasi yang tidak menggunakan peta. Siapa saja yang di navigasi tanpa peta tadi yang sudah melakukan penelitian, nah itu dia orang-orangnya. Metodenya apa saja di situ. Jadi mungkin nanti ini bisa ditiru atau bisa dicontoh ya, atau bisa dijadikan dasar membuat nanti presentasi penelitian gitu. Jadi sambil dibaca saja, sambil dicermati yang diinginkan apa, kemudian yang dibahas di awal-awal sebelumnya untuk menghubungkan atau menarik benang merahnya istilahnya ya, atau benang warna apapun itu. Intinya untuk menghubungkan antara satu ke yang lainnya. Jadi jangan sampai nanti di slide itu tidak terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, di design estimation sendiri itu ada beberapa ya, di antaranya misalkan color block detection. Ini saya juga pernah melakukan penelitian yang memperkirakan jarak tadi, tapi juga menggunakan metode color block detection ya. Itu tahun 2015 dulu. Ada juga yang menggunakan width base ya. Nah, ini ada juga feature point. Nah, jadi yang kita akan garis bawahi atau yang akan fokuskan adalah ke object distance estimation tadi dari mapless navigation tadi ya. Intinya seperti itu. Jadi dari atas yang umum dulu baru ke yang lebih spesifik gitu ya. Nah, kita masuk ke sana tadi ya. Nah, kemudian berikutnya untuk keputusan arah gerak ya. Jadi tadi itu kan untuk memperkirakan jaraknya tadi dulu. Kemudian keputusan arah gerak itu sendiri. Jadi kalau misalkan robot itu bernavigasi di sebuah areal gitu ya atau lingkungan, maka untuk dia memutuskan arah geraknya itu ada yang real time dan ada yang tidak real time. Nah, kalau yang tidak real time itu biasanya salah satunya menggunakan Pazzi misalkan. Nah, kenapa dikatakan tidak real time? Karena Pazzi itu kan perlu waktu untuk menghitung, untuk melakukan pazifikasi, kemudian depazifikasi sampai nanti keputusannya dilakukan. Maka itu tidak bisa dilakukan secara real time kalau menggunakan Pazzi. Itu salah satunya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang tertulis di situ ya. Jadi kurang lebih demikian. Nah, kemudian untuk yang real time sendiri itu salah satunya adalah dengan menggunakan rule base atau aturan. Yang kalau istilah kita sih langsung di coding saja di situ, tidak menggunakan Pazzi, tidak menggunakan neural network, tidak menggunakan misalkan GA gitu ya, genetic algorithm atau algoritma genetika dan yang lain-lain. Tapi langsung berbasis aturan saja, aturannya dibuat if dan else gitu, if else if dan else yang lain atau if dan else bertingkat. Nah, itu yang lebih memungkinkan untuk putusan arah gerak robot itu bisa dilakukan secara real time. Nah, dan sekarang fokus kita ke sini. Jadi fokus yang pertama tadi untuk memperkirakan jaraknya dari navigasi tanpa peta tadi. Kemudian untuk arah geraknya sendiri ini saya menyampaikan di presentasi ini ya, itu yang diinginkan adalah yang real time, bukan yang tidak real time. Nah, baru kita sampaikan permasalahannya apa yang kita hadapi sehingga kita perlu melakukan penelitian ini atau kita mengajukan usulan metode ataupun solusi gitu ya dari permasalahan tersebut. Nah, permasalahannya robot itu biasanya nih ya menabrak karena tidak akurat mengukur jarak. Tadi konteksnya dia yang menggunakan distance estimation tadi ya. Nah, kenapa dia mengukurnya tidak akurat? Ya, itulah yang jadi masalah sehingga nanti kita perlu melakukan proses perbaikan akurasi dalam proses mengukur jarak. Nah, karena dia mengukur jaraknya tidak akurat, jadi keputusannya juga akhirnya lambat jadinya. Nah, itu yang pada penelitian yang saya contohkan ini permasalahan yang dirumuskan gitu ya. Nah, kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk merancang bangun ini dia. Model grid HD map untuk mengukur jarak yang objek yang lebih akurat. Jadi intinya sebelumnya di penelitian-penelitian jadi itu ada dasarnya juga kalau misalkan dilihat lebih detail gitu ya. Nanti kalau yang penasaran silahkan dilihat papernya. Nah, di situ bisa dilihat yang dimaksud tidak akurat itu yang seperti apa. Jadi harus disampaikan penelitian-penelitian yang terdahulu itu seperti apa hasilnya ya. Misalkan jarak selisih antara yang diukur dengan jarak aslinya itu misalkan lebih dari 10 cm misalkan gitu ya. Nah, itu yang dianggap tidak akurat. Artinya kalau misalkan robot itu bergerak dengan kecepatan sekian senti per detik
tebak-tebakan sekian meter per detik ya kalau yang lebih kencang ya. Anggap saja sekarang yang sedang aja yang bergerakannya itu dalam masih satuan sentimeter per detik, maka dalam misalkan 5 senti per detik ya. Kalau bedanya 10 senti pengukuran jarak asli dengan pengukuran oleh sistem itu bisa terjadi nanti tabrakan. Artinya si sistem sudah baru mengukur 10 senti tapi ternyata pada saat di aslinya itu sudah 5 senti jarak antara obstacle atau penghalang atau tembok gitu ya dengan robotnya. Itu yang jadi masalah. Yang selama ini yang terjadi dan teridentifikasi di penelitian ini gitu ya. Nah, karenanya untuk itu di sini dicoba diusulkan untuk membangun GED map tadi ya. Harapannya nanti bisa lebih akurat dalam proses pengukuran jaraknya. Kemudian yang kedua tujuannya untuk merancang bangun sistem keputusan. Jadi di sini yang dilakukan dua ya. Jadi kalau misalkan tadi di rumusan masalahnya ada dua hal yang disampaikan. Kalau dua itu dalam artian ada kata-kata dan tadi ya. Dan itu berarti kan ada lebih dari satu. Kalau cuma satu berarti tujuannya juga satu. Kalau tadi tidak menyantumkan sistem keputusan yang terlambat tadi, maka di sini juga harusnya kita cukup satu saja merancang bangun model GED map, cukup sampai situ. Jadi tidak dua. Karena tadi di rumusan masalahnya dua, maka di tujuannya juga dua. Itu yang perlu nanti rekan-rekan sekalian ingat dan mungkin bisa diikuti ya. Jadi kalau misalkan tadi sudah dibuat rumusannya dua, jangan sampai nanti rumusannya itu rumusan tujuannya satu, membingungkan nanti. Wah ini di rumusannya satu tapi di tujuannya dua misalkan. Itu yang mana yang menjadi masalah sehingga tujuannya menjadi bertambah. Nah, baik, ini yang berikutnya kita lihat adalah model usulan. Kalau di kami di UGM sana itu namanya model usulan ya. Tapi kalau di kita mungkin di panduan itu adalah blok diagram. Kurang lebih sama, tapi untuk kawan-kawan dosen itu di seluruh Indonesia biasanya mereka menyebutnya sebagai model usulan. Atau di kita ya tadi sekali lagi namanya blok diagram tingkatan mahasiswa ya. Tapi tidak masalah, sama aja sebenarnya. Nah, coba diperhatikan di sini cara membuat blok diagram. Jadi blok diagram itu adalah biasanya kata kerja lah kurang lebih seperti itu ya yang dimasukkan di sana. Jadi prosesnya itu ada pengakuisisian. Ini bahasa Indonesia nih, pengakuisisian. Akuisisi itu artinya pengambilan. Kalau bahasa ininya mungkin di capture gitu ya, diambil. Nah itu dia, ini pengakuisisian citra stereo. Kemudian ada namanya pra pemrosesan. Kalau di bahasa Inggris kan itu pre-processing. Jadi sebelum diproses lebih lanjut ada pre-processingnya. Kalau mungkin di neural network bisa jadi itu ada namanya normalisasi. Di PASI juga bisa jadi normalisasi atau pre-processing yang lain yang dilakukan ya. Nah di sini ada pre-processing, nanti apa yang dilakukan kita lihat saja ya lebih detail. Kemudian sambil dia juga pre-processing ada proses untuk deteksi tepi. Nah itu tujuannya untuk apa nanti, karena di sini kan tadi yang diinginkan adalah yang berwarna biru ini dua untuk membangun grid edge depth map-nya. Nah di penelitian ini juga sebenarnya saya juga membuat robotnya dulu ya, karena untuk menguji metode yang diusulkan itu kan saya harus melakukannya pilihannya antara dua. Mungkin saya sudah pernah sampaikan. Apakah dilakukan dengan cara simulasi, apakah dilakukan dengan eksperimen yang real di lapangan gitu. Saya memilih melakukan eksperimen yang real di lapangan itu untuk lebih meyakinkan bahwa apa yang kita usulkan itu metodenya atau teorinya itu bisa dilihat secara langsung gitu. Karena kalau simulasi itu nanti syarat-syaratnya banyak. Jadi sekali lagi kalau kawan-kawan yang mungkin membuat atau mengusulkan sesuatu dan memilih untuk melakukan simulasi itu akan lebih sulit daripada kalau menggunakan atau langsung implementasikan di alat gitu ya. Tapi ya masing-masing sih, mungkin ada yang lebih suka simulasi. Dulu juga sempat saya ketemu penguji pada saat ujian itu. Pak, kenapa tidak dilakukan simulasi saja? Saya bilang saya mungkin lemah di aplikasi simulasinya. Jadi saya lebih suka membuat robotnya daripada saya melakukan simulasi dan harus belajar lagi untuk proses bagaimana menyimulasikan yang benar gitu. Karena nanti kalau menyimulasikannya juga salah, maka hasil yang didapatkan juga bisa jadi tidak akurat gitu, tidak benar. Nah, jadi akhirnya saya memilih untuk melakukan eksperimen ke robot aslinya, gitu ya. Ini yang berwarna kuning, saya juga. Tapi yang berwarna kuning ini bukan menjadi bagian
atau bukan menjadi apa namanya fokus, karena tadi kan difokuskan dua itu tujuannya, membangun GED map-nya dan juga membangun sistem keputusan yang bisa dilakukan secara real time tadi. Kemudian di sini ada membangun disparity map. Nah itu nanti apa, coba kita lihat ya satu-satu sekarang. Nah ini dia, ini proses akuisisi citranya. Nah yang dilakukan dengan menggunakan kamera stereo ini yang perlu dikalibrasi tadi. Jadi saya sudah juga sampaikan di situ proses kalibrasinya seperti ini. Nanti hasilnya yang diakuisisi itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kita presentasi menyampaikan kalau bisa nih ya, kalau bisa dan lebih bagus itu kalau yang diakuisisi itu citranya apa? Citra kanan, citra kiri. Gambarnya seperti apa atau tampilannya? Tampilannya seperti ini. Jadi jangan abstrak orang suruh membayangkan gitu. Itu yang lebih sulit. Nanti penguji akan banyak bertanya, tapi kalau tidak, mereka tidak akan bertanya lagi. Ini loh Pak anunya, ini loh Bu, yang citra yang diakuisisi. Nanti terlihat di situ nanti bedanya antara citra kanan citra kiri. Seperti mata kita melihat objek gitu ya, citra kanan citra kiri itu nanti akan ada sedikit pergeseran antara objek yang sama, tapi di citra yang berbeda kanan dan kiri itu ya. Nah itu kalau misalkan dilihat ya, ini kalau misalkan di secara grafis, ini saya ambil dari Photoshop ini. Ada Photoshop. Nah, citra kanannya seperti ini, citra kirinya seperti ini. Kalau dilihat ini masih berwarna, makanya ada warna-warninya di situ. Nah, berikutnya di proses nah jadi tadi setelah saya munculkan seperti ini ya, pengakuisisian citra stereonya, saya tutup lagi, kemudian saya tampilkan lagi semuanya, baru kita tutup lagi yang lain. Nah, ini dia. Ini untuk mempermudah juga dan mengingatkan kembali tadi si penguji bahwa tadi proses gambaran seluruhannya seperti apa. Karena kan mereka tidak bisa mengingat secara penuh gitu ya. Tadi setelah pengakuisisian citra itu apalagi di blok diagram atau di model usulannya. Nah tadi kita tampilkan dulu secara keseluruhan baru kita tutup lagi. Ini hanya teori tutup menutup dan kembali membuka saja ya. Seperti itu anunya yang saya lakukan di slide ini. Tampaknya mungkin seperti ada animasi apa namanya hilang fade gitu, tapi tidak, sebenarnya hanya tutup saja kemudian tampilkan lagi. Nah di pra pemrosesan ini apa yang dilakukan? Yang saya lakukan atau penelitian dilakukan adalah yang pertama perataan histogram. Kalau tadi kan dia kan hanya mungkin cenderung ke arah kiri kalau di grafiknya tadi. Ya ini kalau yang sudah belajar pengolahan citra mungkin siapa yang ngajar ya, Pak Yadi mungkin ya, atau Pak Ruslan atau Pak Pahdi itu. Nah itu kan kelihatan di sini. Mungkin ada yang mengambil computer vision di semester ini itu juga bisa jadi diajari itu. Kebetulan saya tidak didaulat untuk mengajar computer vision. Karena sudah 2 mata kuliah baru yang saya ajar ini agak berat juga. Jadi mata kuliah itu diajari oleh rekan yang lain. Pak Hadi kalau tidak salah ingat di daftar mata kuliahnya itu ya. Nah ini perataan histogram ya yang dilakukan di pre-processing tadi atau pra pemrosesan. Berikutnya setelah diratakan histogramnya, ini kalau di MATLAB ada di MATLAB ada perintahnya. Kemudian kalau di apa namanya di Adobe Photoshop juga ada. Nanti kalau yang suka ngotak-atik atau ngedit-ngedit foto nih saya kira tahu nih caranya. Jadi kalau perataan histogram ini nanti intensitas cahaya itu antara kiri kanan itu rata nih ya. Jadi tidak ada yang menumpuk ke kiri saja atau tidak ada yang menumpuk ke kanan atau tidak menumpuk di bagian tengah ini saja. Tapi rata kanan kirinya ini ada. Artinya semua pikselnya ini terisi gitu. Nah berikutnya, nah ini saya tampilkan lagi nih setelah tadi pra pemrosesannya dijelaskan, baru kita tampilkan lagi semuanya, baru kita tutup lagi. Nah yang sekarang ditampilkan adalah deteksi tepi. Deteksi tepi ini ngapain? Deteksi tepi adalah mendeteksi citra tadi, tapi yang diambil citra kanan. Nah, itu ada alasannya kemarin kan sudah saya sampaikan juga, saya singgung juga. Karena ini nanti akan mendekati dari citra output GED map-nya, makanya ini yang diambil. Nah, yang dilakukan itu ya. Nah, baru tampilkan lagi tadi ya untuk deteksi tepi kanannya, tampilkan lagi semua modelnya, baru kita hilangkan lagi yang lain. Nah, ini dia yang minggu ke-13 kalau tidak salah ya, atau pertemuan ke-13 sudah kita bahas dan coba sudah saya demokan, perlihatkan demonya bagaimana caranya mendeteksi objek berwarna kuning itu. Programnya juga sudah kita bahas ya. Nah, seperti itu. Mungkin saya tidak bahas lagi di sini secara detail. Tampilkan lagi semuanya baru kita masuk ke disparity map lagi. Nah, di disparity map ini apa yang dilakukan? Nah, saya geser lagi nih. Saya menggeser-geser.
Di disparity map ini sebenarnya ada teorinya sendiri ya. Ini saya belajarnya mungkin 1 semester sendiri nih untuk bagaimana membangun disparity map ini. Jadi nanti bisa dilihat ada teorinya apa namanya untuk membangun dari citra stereo sehingga terbentuk disparity map. Disparity map ini citra yang sebenarnya ada nilai apa namanya setiap pixelnya ini menunjukkan jarak tapi belum dalam satuan apa namanya senti atau meter gitu ya. Nanti perlu di ini lagi perlu dihitung lagi sebentar. Tadi baru disparity map ya, kita lihat. Nah, setelah dari disparity map baru kita lakukan penghitungan depth map. Nah, dari depth map inilah yang kemudian kita baru tahu jarak dari si jadinya. Oke, so great. Kalau disparity map tadi kan isinya belum menunjukkan jarak, tapi kalau si depth map itu isinya sudah jarak nih jadinya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, masing-masing pixelnya ini, setiap titiknya ini akan berisi informasi jarak dari objek yang ada di situ. Jadi kalau misalkan tadi ada kursi, ada meja, ada tembok, maka titik-titiknya ini akan menunjukkan bahwa di posisi itu jaraknya sekian senti gitu ya. Jadi saya masih menggunakan satuan senti di sini. Karena jarak yang bisa diukur itu sekitar maksimal kalau tidak salah 5 meter saya setting gitu. Nah, setelah depth map-nya muncul, depth map sudah ingat ya tadi ya, itu citra yang menunjukkan jarak dari masing-masing objek yang terdeteksi tadi. Nah, baru kita ke poin yang diinginkan, ini ke membangun depth map, grid edge depth map-nya. Nah, itu yang ditunjukkan di sini ya. Nah, ini saya naikkan ke atas, kemudian baru dilakukan namanya ada substitusi ya. Jadi kalau misalkan ini ada lampu ini kalau di depth map itu di posisi mana, jadi dia posisinya sama ya antara apa namanya titik yang kemarin kan kita sudah bahas ya yang di pertemuan ke-13 kalau tidak salah 13 atau 14 kemarin ya, saya lupa ingat, nanti lihat lagi itu kan ada titik tengahnya yang X Y-nya berapa, kemudian titik X Y-nya itu untuk lampu atau objek yang dideteksi warnanya tadi ini dicari tahu di depth map-nya itu posisinya berapa juga. Jadi di posisi X berapa, Y berapa, kemudian baru nanti disesuaikan apa namanya jaraknya. Jadi kalau misalkan anggap saja ini 100 di titik 100 dan Y 100 misalkan ya, 100, X 100, Y 100, maka di koordinat itu nilai depth map-nya adalah misalkan 2 meter, maka itu 200 cm ya, bukan 2 meter kalau di sini satuannya masih sentimeter. Maka artinya jarak dari lampu itu terhadap robot pada saat ini secara real time terukurnya adalah 200 cm. Atau misalkan kalau robotnya ini kan untuk awal-awal itu tidak saya jalankan atau tidak kita operasikan dulu karena belum ada keputusan yang memutuskan bahwa harus jalan maju atau belok kanan, belok kiri atau bagaimana itu jadi belum. Jadi ini hanya proses mengukur jaraknya dulu. Nah, jadi itu sudah terukur ya jaraknya terlihat. Oh, ternyata jaraknya di titik itu, ya, di titik di mana tadi si lampu berwarna kuningnya terdeteksi, X-nya 100, Y-nya 100, di depth map-nya titik itu adalah bernilai 200 cm misalkan atau 2 meter. Nah, seperti itu. Nah, begitu pula kursi-kursi yang terdeteksi tadi. Di kursi-kursi yang terdeteksi atau meja yang terdeteksi ini nilainya juga saya substitusikan. Jadi di citra tepi tadi nilai-nilai di titik yang sama itu disubstitusikan dengan nilai yang ada di depth tadi ya. Jadi kalau di sini misalkan titik warna putih ini ya dari hasil deteksi tepi citranya tadi itu di titik misalkan anggaplah di sini 100 kolom 50 kemudian ini baris ke 100 misalkan itu di depth-nya berapa nilainya? Oh ternyata misalkan 220 cm, maka di situ kita gantikan nilainya 220 cm. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang dilakukan ya. Jadi setelah tadi jadi apa namanya depth map, kemudian dimasukkan ke dalam citra tepi atau edge citra tepi tadi. Kemudian itu sudah menjadi namanya edge depth map. Nah, berikutnya, nah ini sudah saya tulis ternyata penyubstitusian
piksel putih citra tepi dengan yang ada di citra depth ya. Seperti itu. Termasuk juga tadi posisi X ya lampunya. Nah, sudah saya tulis di situ. Nah, berikutnya setelah tadi sudah disubstitusikan nilainya, baru kita bagi-bagi. Nah, nanti tujuannya ini juga ada nanti tujuannya ya. Kenapa dibagi-bagi ini nanti untuk memastikan posisinya itu kira-kira ada di mana. Apakah posisinya itu cenderung ke kanan, apakah cenderung ke kiri, atau nanti jarak yang objek di sebelah kanan itu lebih dekat, apakah lebih jauh. Yang lebih kiri, yang di sebelah kiri apakah lebih jauh, apakah lebih dekat, seperti itu. Itu nanti kaitan dengan keputusan yang harus dilakukan oleh robotnya ya. Nah, ini kebetulan pas dibagi ya, citra yang digunakan ini kan 320 kali 240 piksel. Kalau dibagi 5 itu maka masing-masing gridnya itu, masing-masing kotaknya itu akan berukuran 64 kali 48 piksel. Nah, saya menggunakan ukuran itu kenapa? Karena memang pada penelitian-penelitian sebelumnya mereka menggunakan citra dengan resolusi yang tinggi ya. Jadi menurut secara teoritis resolusi tinggi itu memang akan lebih detail ya ininya, hasil yang didapatkan itu, termasuk mungkin jaraknya juga akan lebih detail. Tapi proses komputasinya akan lebih lama, jadinya akan lebih lambat. Artinya kalau dengan misalkan citra yang resolusinya rendah saja bisa dilakukan dengan cepat atau secara real time, maka kita tidak perlu melakukannya pada citra yang resolusinya tinggi. Apalagi misalkan perangkat yang kita gunakan kameranya itu, kalau yang ini ya yang saya gunakan itu hanya bisa memproses 11 frame per second. Padahal dari spesifikasi kameranya itu 30 frame per second. Nah, kalau misalkan ada yang pernah membaca ataupun menonton dan menyimak apa yang bisa dilakukan oleh mobil Tesla, ada yang mungkin tahu mobilnya Tesla ya? Surya tahu mobilnya Tesla ya? Nah itu dia. Itu kalau misalkan rekan-rekan sekalian nanti amati dan dengarkan baik-baik bagaimana nanti si mobil itu bisa memproses citra. Dia bisa memproses citra kalau tidak salah 200 frame per second. Jadi bayangkan kalau misalkan robot yang saya buat ini hanya bisa memproses 11 frame per second, itu berapa kalinya ya. Dia cepat sekali. Makanya proses pengolahan citranya itu kan dia bisa mendeteksi mobil yang ada di belakang, di samping kanan, di samping kiri, atau jarak yang beberapa ratus meter di depannya, itu dia sudah tahu. Kenapa? Karena memang proses citranya itu bisa sampai 200-an frame per second. Itu bisa jadi nanti akan terus meningkat ya. Makanya dia bisa dibuat untuk autopilot ya. Nyetir sambil orangnya tidur aja di dalam mobilnya gitu. Nanti mobilnya jalan sendiri. Tapi yang saya ingat dan saya tahu di Indonesia itu fitur itu tidak dihidupkan karena berbahaya kalau di Indonesia gitu ya. Nanti banyak yang tidur di ini. Dan infrastruktur jalan dan lain-lainnya itu tidak mendukung untuk autopilot di Indonesia gitu. Jadi yang saya ingat pada saat saya menonton reviewnya itu, fitur itu tidak dihidupkan oleh Tesla. Nah, berikutnya kita selanjutkan lagi ini untuk masih GED map tadi. Jadi di GED map yang diusulkan itu saya beri nama gitu ya, ada grid 11, grid 12 dan seterusnya sampai grid 55. Nah, itu masing-masing saya hitung. Jadi tadi kan kalau kita potong satu kotak itu kan ada objeknya banyak tuh di dalam situ, ada meja, ada kursi. Tapi yang kita perhitungkan untuk nanti dijadikan keputusan si robot pada penelitian ini adalah jarak yang terpendek atau terkecil dari blok itu atau dari grid itu. Jadi dari grid itu misalkan ada meja yang jaraknya misalkan 100 cm, ada yang 120 kursinya misalkan. Kemudian ada tembok yang 5 meter, tapi misalkan ada lagi objek ujung meja yang jaraknya 64, sekian senti misalkan itu ya. Ini detail pengukurannya bisa sampai 4 digit di belakang koma ya itu ya yang saya ingat. Tapi habis itu saya jadikan mungkin 2 digit atau 1 digit di belakang koma, saya tidak ingat persis. Tapi yang tampil di sini di slide ini masih 4 digit di belakang koma. Jadi sekian 64,4 sekian itu kan masih muncul di hasil perhitungan yang dilakukan oleh mesin ya, oleh komputer. Nah seperti itu. Jadi masing-masing grid ini atau masing-masing kotak ini hanya menampilkan jarak terdekat yang dia deteksi. Jadi misalkan kalau di grid 1, 2 ini ya yang saya tunjukkan di sini, itu kan jaraknya 500, artinya itu ada tembok di depannya. Tidak ada objek selain tembok. Kalau misalkan ada objek di depannya, maka dia akan menampilkan jarak objek itu, bukan jarak temboknya.
Jadi walaupun di situ kan ada titik-titik yang lain yang menunjukkan jarak objek. Jadi yang diukur hanya objek yang terdekat. Kenapa objek yang terdekat? Karena misalkan kalau kita jalan itu ya, manusia jalan, itu kan kalau menghindar, masa kita menghindari tembok yang masih jaraknya 2 meter? Tidak kan? Jadi kita hanya menghindari objek yang ada di depan kita, misalkan ada orang atau ada sepeda motor, misalkan kalau naik motor gitu ya. Jadi bukan mobil yang di depannya sepeda motor yang kita hindari, tapi sepeda motor yang ada di depan kita dulu yang dihindari atau dideteksi gitu ya. Nah seperti itu. Jadi karenanya robot ini pun ditugasi nanti atau diprogram untuk memutuskan objek yang terdekat dulu yang dideteksi. Jadi dari GED Map ini dia sudah menginformasikan dari masing-masing gridnya itu nanti yang terdekat jaraknya berapa. Jadi itu termasuk salah satu kontribusi atau ide ya yang ada di penelitian ini. Nah, itu sudah selesai satu bagian yang kaitannya dengan GED Map Building ya atau merancang bangun GED Map-nya sudah ada dan baru kita gunakan. Tadi kalau kita hanya bangun itu tidak bisa juga serta-merta digunakan untuk robot ya, karena robot tidak bisa melakukan apa-apa dengan hanya bermodalkan GED Map itu. Jadi harus dia juga diberi aturan atau diberi rule gitu. Nah, caranya kita membuat keputusannya. Nah, ini ditampilkan lagi semuanya, baru kita masuk. Nah, ini dia, keputusan arah geraknya. Nah, yang dilakukan di keputusan arah gerak ini yang pertama adalah mendeteksi objek tujuan. Kemudian bagaimana keputusan pada saat tidak ditemukan obstacle. Kemudian bagaimana mengoreksi posisinya. Karena kan tujuannya di sini, jadi kalau namanya navigasi itu adalah pergerakan robot. Kalau ini konteksnya robot ya. Kalau nanti mobil ya mobil, kalau ini robot, karena navigasi robot artinya navigasi itu proses pergerakan dari posisi awal ke posisi tujuan. Jadi navigasi itu tidak bisa tanpa tujuan. Jadi kalau misalkan Surya nanti mau bernavigasi dari dari rumah ke kampus misalkan ya, anggap saja dari Liang Anggang ke kampus Banjarbaru di Noktabat situ. Maka kan kalau misalkan di setting Google Map-nya itu kemudian nanti di setting destination-nya kan masih ada ya, destination-nya kemana atau tujuannya kemana. Baru nanti peta navigasinya baru muncul. Oh, navigasinya dari kantor kecamatan Liang Anggang misalkan belok mana dulu 100 meter, kemudian belok kiri atau muter balik 500 meter, kemudian baru lurus lagi 2 kilo misalkan, baru ada lampu merah dan seterusnya itu ya. Itu yang dilakukan pada saat kita melakukan navigasi dari posisi awal ke posisi tujuannya. Jadi intinya navigasi di sini di konteks ini adalah dia akan menuju ke si lampu ya. Baik, kita masih punya 7 menit. Saya kira cukup waktunya. Nah, kemudian kalau keputusan apa lagi yang harus dibuat? Keputusan bagaimana kalau si robot ini terlalu dekat dengan obstacle. Jadi kalau dia masih jauh mungkin tidak masalah ya. Atau tadi yang kedua itu kan keputusannya pada saat tidak ada obstacle, oke, jalan lurus misalkan. Ikuti saja di mana posisi lampunya. Nah, jadi pada saat percobaan itu lampunya kan kemarin kan sudah kita bukan kita ya, atau sudah saya perlihatkan dipindah-pindah gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan lampunya dipindah, nanti di tengahnya itu ada kursi atau ada objek yang menghalangi, dia akan berusaha menghindar dengan keputusan-keputusan ini ya. Jadi ini keputusannya sudah saya ringkas, tidak terlalu menjelimet. Dari sekian banyaknya ada berapa nih? Ada 6 ya, ada 6 keputusannya. Jadi keputusan terlalu dekat itu ada 2 kalau tidak salah. Ini ya ada 2. Jadi terlalu dekat yang pertama, ada nanti yang dekat yang lain lagi. Jadi ada yang dia harus bergeser ke kanan atau kiri, ada juga dia yang harus maju itu serong kanan, maju serong kiri. Nah, kalau misalkan dia belum terlalu dekat itu keputusannya seperti apa, ada juga di role yang sudah saya buat. Nanti kalau misalkan yang penasaran silahkan dilihat ini ya papernya. Itu di paper yang tahun 2020 ini, bulan Juli. Mungkin kalau nanti penasaran atau saya masukkan aja insya Allah nanti ya di LMS biar nanti bisa dibaca-baca gitu. Nah, kalau yang untuk GED Map-nya sendiri itu sudah tahun 2017 sudah saya publikasikan. Nanti bisa insya Allah kedua papernya itu saya sertakan di LMS untuk bisa jadi referensi kawan-kawan kalau yang penasaran gitu ya. Nah baru ke pengendalinya ya.
walaupun ini tidak menjadi fokus dari penelitian ini, karena ini fokusnya kan cuma 2 itu. Ini pun harus saya perlihatkan. Ini kemarin sudah kita lihat ya, sudah kita coba bahas juga seperti apa isinya apa ini. Nah ini kalau ini tampilan bagian dalam ya atau bagian bawah. Ini kalau tampilan robotnya secara keseluruhan ya, ada laptop saya di situ, ada kameranya juga. Nah ini kalau kita menggunakan peralatan, maka kita perlu sampaikan spesifikasinya apa. Ini dimensinya sudah saya sebutkan di situ, kecepatannya berapa. Ini kecepatan yang paling kencang itu adalah 8 cm per detik yang terukur di saya. Mungkin pada saat baterainya masih full, masih penuh itu ini kecepatannya bisa 8 cm per detik. Tapi pada saat dia sudah mulai melambat itu kecepatannya hanya 5 cm per detik. Kameranya juga saya sebutkan. Waktu itu pembimbing saya menyampaikan, Pak ini perlu saya bahas tidak? Saya tanyakan seperti itu ya. Kata beliau cukup disebutkan spesifikasinya aja karena ini bukan menjadi bagian usulan dari penelitiannya. Karena ini hanya pendukung gitu ya, peralatan pendukung, jadi harus disebutkan spesifikasinya. Motornya berapa torsinya? Kemudian diameter rodanya berapa? Berat atau bobot totalnya berapa? Sudah disebutkan juga di situ secara detail gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melakukan eksperimen, ada skenario yang kita kerjakan ya, seperti apa. Di sini ada robot yang akan menuju lampu ini dan dihalangi oleh satu obstacle. Kemudian ada lagi skenario berikutnya yang obstacle-nya ada 2 di kiri dan kanan gitu ya. Dia suruh melewati di sini. Ya, robot ini harus bisakah melewati ini tanpa menabrak yang kiri kanan karena jaraknya hanya 60 cm ini. Kalau misalkan programnya keputusannya salah itu nanti bisa jadi dia menabrak salah satu atau keduanya ya. Ditabrak dulu, duanya baru lewat gitu. Atau dia malah berbelok ke kanan atau ke kiri gitu. Nah itu ya yang dulu juga oleh pembimbing saya itu diminta. Coba dia harus bisa lewat di tengah sini tanpa menabrak yang kiri dan kanan. Jadi seperti itu anunya. Nah ada lagi dia diberi obstacle 1, 2 di sini biasa lewat di tengah. Kemudian setelah dia lewat 2 obstacle itu dia akan dihalangi lagi 1 obstacle yang ketiga di sini. Bisa tidak dia nanti menghindarinya? Nah itu ya. Nah ini kalau dari hasil penelitiannya, maka untuk tadi kaitannya dengan pengukuran jarak itu sudah hampir sama ya antara jarak yang dikalkulasi oleh sistem dengan jarak sebenarnya yang terukur gitu. Jadi hasilnya seperti ini kurang lebih ada sekian kali proses pengukuran objek yang terukurnya, kemudian jarak sentimeter, kemudian ini adalah perbandingan. Jadi ini pemilihan bentuk grafik ini sendiri pun juga menentukan nanti apakah tepat apa tidaknya hasil penyampaian materi hasil penelitiannya. Jadi saya dulu juga menggunakan pakai bar gitu, tapi ternyata menurut tim penilai saya, Pak itu tidak tepat grafiknya. Coba dicari nanti grafik yang pas atau cocok untuk membandingkan antara apa yang oleh sistem Bapak ukur gitu, kemudian dengan jarak yang sebenarnya. Ini yang paling tepat gitu ya grafiknya. Nah ini kemudian tabelnya. Jadi kita kalau membuat tabel ini kan saya sudah wanti-wanti di hasil UTS kemarin juga. Kalau membuat tabel itu jangan sampai membingungkan orang untuk membacanya gitu. Nah di sini kan ada skenario 1, rata waktu tempuhnya berapa, satuannya juga harus disampaikan, satuannya dalam satuan detik. Kemudian waktu tempuh yang berhasilnya berapa, kemudian rata jarak tempuh secara keseluruhan satuannya senti, kemudian yang berhasil berapa, kemudian akurasinya berapa persen dari yang berhasil berapa persen gitu. Nah, jadi kalau di sini ya, saya menentukan kalau nanti jaraknya itu lebih dari 50 cm dia ke tujuan, walaupun dia tidak menabrak obstacle, walaupun dia sudah sampai ke tujuan, tapi jaraknya lebih dari 50 cm itu dalam penelitian saya ini saya anggap gagal gitu. Karenanya yang dianggap berhasil hanya kurang dari atau sama dengan 50 cm. Nah, di bahasa Indonesia itu simpulan sebenarnya, bukan kesimpulan. Tapi mungkin banyak dari kita yang menulisnya kesimpulan. Saya tidak berani menyalahkan karena memang di panduannya seperti itu. Tapi di saya dulu di UGM itu ini namanya simpulan bukan kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang diperoleh di sini kaitannya dengan selisih pengukuran tadi. Ada peningkatan 29,26%.
Kemudian dari penelitian sebelumnya, penelitian siapa yang disebutkan. Kemudian peningkatan jarak yang bisa diukur itu dari 64 sampai 500. Kalau orang lain ini dia nih, kenapa tadi dikatakan mungkin tidak akurat atau kurang pas gitu? Karena orang lain itu mengukurnya dari 80 sampai 400. Ada yang mengukurnya dari 80 cm sampai 200 cm saja, atau 80 cm sampai 2 meter. Tapi di penelitian ini lebih jarak yang bisa diukur bisa lebih dekat, kemudian bisa juga lebih jauh. Jadi ranknya lebih banyak gitu, 64 sampai 500 cm gitu ya. Nah, ini yang yang saya katakan tadi 11 frame per second, dia bisa memprosesnya antara 0,09 sampai 0,14 detik. Sedangkan di penelitian yang lain itu 52,27 detik. Anda lihat atau kita bisa bandingkan ya seberapa perbedaannya antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan di sini. 52 detik itu kan hampir 1 menit ya. Kalau 1 menit itu sudah nabrak berkali-kali dia. Tapi kalau misalkan bisa dilakukan dalam 0,14 detik, nah itu maksimal gitu ya, itu sudah. Jadi kalau kemarin kan saya menambahkan coding TikTok gitu ya di ini TIC, TOC itu di MATLAB-nya itu juga saya lakukan di sini untuk mengukur kira-kira proses itu berapa lama. Jadi dia terlihat ya. Kemudian baru kita sampaikan akurasinya. Jadi akurasi ini sebenarnya di terakhir-terakhir ya yang kita sampaikan. Jadi ada beberapa mungkin yang kita temukan di situ di hasil penelitian atau hasil eksperimen kita itu yang kita sampaikan dulu di awal-awal simpulannya ini. Nah, baru di saran kita menyarankan apa yang mungkin kurang di hasil penelitian kita itu yang kita sarankan untuk kedepannya. Misalkan kedepannya harusnya bisa ngapain si robotnya, itu kita harus sampaikan di situ. Baik, kira-kira ini ya yang sudah saya buat dan mungkin ini sebagai contoh saja untuk kawan-kawan nanti, karena habis ini kan kawan-kawan akan melakukan penelitian, mungkin ada yang tertarik di robotika ataupun nanti ke alat misalkan, karena di STIMIK Banjarbaru kan juga sebenarnya terkenal sudah jadi tren lah istilahnya, mungkin ada yang membuat alat macam-macam ya, alat untuk ukur ini, entah untuk deteksi apa, macam-macam. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena tidak saya ingat semuanya apa yang sudah kawan-kawan mahasiswa buat. Nah, saya ucapkan terima kasih sudah mengambil mata kuliah ini dan sudah setia ya. Mengikutinya dari awal sampai akhir. Dan tadi sekali lagi kalau misalkan yang kebetulan masuknya kurang, itu saya sudah anggap masuk saja. Jadi yang misalkan 3 kali tidak masuk, saya anggap sudah masuk. Berapa kali ya? Kalau sekarang 15, nanti berarti dia masuknya sudah 14 kali seperti itu. Ini ada Seman ya? Iya, baru. Hadir. Baik, saya melihat sudah hidup. Ini ada Sobari juga kalau tidak salah. Ada Teddy. Ada, ini yang muncul ininya sih, name-nya sih. Baik, saya mohon maaf sekali lagi untuk apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang salah, ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di kawan-kawan sekalian, di rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kemudian saya berharap nanti nilainya bagus semua, dan saya sudah berusaha untuk di awal, artinya ada tugas, kemudian ada UTS susulan juga, bukan susulan ya, perbaikan itu untuk kaitannya dengan agar nilainya tidak ada yang tidak bagus gitu ya, mungkin tidak memuaskan. Kalau misalkan 60 itu mungkin bisa jadi tidak memuaskan ya. Kalau saya pun kalau hanya dapat C itu rasanya kurang puas gitu. Jadi mudah-mudahan nilainya bisa bagus semua. Kita berusaha semaksimal mungkin agar nanti apa yang didapatkan di mata kuliah ini bisa maksimal. Dan sekali lagi nanti ujiannya akan ada multiple choice atau pilihan ganda. Tolong pelajari dan kalau misalkan sudah di-download semua materinya dari LMS itu tolong dibaca-baca saja. Kira-kira saya tidak akan membuat soal itu keluar dari sana. Tapi kalau misalkan ada yang bertanya kisi-kisinya, anggap saja soalnya di pertemuan setelah UTS gitu ya. Itu untuk mengurangi banyak materi kalau dari awal. Jadi mungkin materi-materi di awal itu disinggung sedikit, tapi mungkin akan banyak disinggung materi-materi yang setelah UTS ini ya. Kira-kira itu. Saya sekali lagi mohon maaf
Dan terima kasih sudah berpartisipasi di kuliah terakhir ini dan juga di kuliah-kuliah sebelumnya. Sampai berjumpa kembali di mata kuliah yang lain kalau masih ada mata kuliah yang nanti saya ampu ya. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.